Halo Bunda cantik semuanya, kali ini Minan Mia akan membuat roti jadul coklat kacang tapi dari tepung gandum utuh. Pertama, siapkan air hangat. Kemudian tambahkan 1 sendok makan gula pasir, lalu ragi instan. Ini akan kuaduk sampai semua tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, tunggu sampai raginya aktif. Seperti ini. Di tempat terpisah, aku sudah menyiapkan tepung gandum utuh. Kemudian ini akan kumixer dengan perlahan dengan kecepatan paling rendah. Lalu secara bertahap aku tuang larutan ragi yang tadi sudah aktif. Lanjut tambahkan bahan-bahan lain seperti gula pasir. Kemudian tambahkan juga garam. Tambahkan juga 1 butir telur utuh, ini suhu ruang telurnya. Kemudian ada minyak sayur sebanyak 60 ml. Nah, kalau udah seperti ini tinggal dinaikkan aja speed mixernya menjadi lebih tinggi. Kemudian ini akan kutunggu sampai tercampur rata dan benar-benar kalis. Untuk mixer di sini aku menggunakan standing mixer biar nggak pegel. Bisa ditinggal sambil kita menyiapkan bahan-bahan yang lain untuk isian. Ini adonannya sudah mulai menggumpal. Biasanya sudah tidak lama lagi, membutuhkan waktu untuk kalis kalau sudah seperti ini adonannya. Bedanya tepung gandum utuh dan tepung cakra itu kalau untuk melihat tekstur dia sudah kalis atau belumnya ini agak sedikit berbeda. Karena kalau tepung gandum ini memang dia seratnya agak lebih kasar ya Bunda. Di sini aku mixer kurang lebih selama 20 menit. Teksturnya sudah cukup kalis dan tidak lengket di tangan dan di wadahnya sendiri. Dan kalau dia ditarik, itu tidak mudah robek. Nah, seperti ini nih sudah cukup kalis, jadi kumatikan aja mixernya. Pada meja kerja aku beri taburan tepung gandum juga agar untuk antisipasi tidak lengket. Nah, keluarkan dari wadah, kemudian ini aku gunakan scraper untuk meronding adonan karena memang dia agak lebih lengket daripada tepung terigu biasa. Nah, ini dibentuk membulat aja. Ini wadah mixer yang tadi aku beri minyak biar tidak lengket. Kemudian adonan ini akan aku istirahatkan selama 30 menit tergantung suhu di rumah masing-masing. Jangan lupa ditutup untuk menjaga kelembapan. Setelah 30 menit adonan menjadi double size seperti ini. Jadi tinggal dibuka aja plastiknya. Nah, ini dia akan menjadi lebih lentur dan kalis selama proses pengistirahatan tadi. Langsung aja letakkan di meja kerja. Kemudian adonan ini akan kubagi-bagi sesuai dengan kebutuhan. Oke, proses pengulenannya ini segini aja, cukup hanya untuk mengeluarkan gas yang ada di dalam adonan. Selanjutnya, gunakan rolling pin untuk memipihkan adonan. Ini adonannya akan kubuat persegi panjang. Untuk ketebalan kurang lebih ini setengah sentimeter. Nah, seperti ini aja udah cukup. Kemudian masukkan coklat. Di sini aku gunakan selai coklat khusus untuk roti. Lalu lanjut taburi dengan kacang tanah yang sudah disangrai sebelumnya. Sesuaikan aja banyaknya dengan selera para bunda sekalian. Nah, segini aja udah cukup, langsung aja ini digulung. Oke, lakukan perlahan aja, secara hati-hati sampai dengan bagian tepinya. Kemudian untuk bagian pinggirnya ini aku cubit-cubit untuk menyatukan adonan agar tidak terlepas. Selanjutnya ini akan kupotong menjadi 6 bagian. Aku gunakan scraper, tapi kalau mau lebih rapih bisa gunakan benang ya bun. Cara potongnya ini kurang lebih sama dengan cara potong saat membuat cinnamon roll.
Tata di atas loyang yang sudah dialasi dengan baking paper sebelumnya. Nah, disusun aja dengan rapi kayak gini, lalu bungkus dengan plastik atau tutup dengan kain bersih selama 15 menit sampai tampilannya sudah berubah menjadi lebih besar seperti ini. Tahapan selanjutnya adalah pengolesan bagian atasnya. Aku gunakan kuning telur untuk mengolesi bagian atasnya agar tidak kering saat pengopenan dan tetap lembab. Nah, kalau udah semua, sekarang aku akan panaskan oven. Ovennya aku gunakan oven tangkring dengan suhu 175 derajat dan di oven sampai matang ya bun. Setelah matang kayak gini hasilnya, tinggal dikeluarkan aja dari loyang. Setelah hangat, ini sudah bisa dinikmati. Langsung aja kita cobain. Aroma coklatnya sangat mendominasi. Teksturnya juga empuk, padat, seratnya juga rapat. Nah, ini enak banget bunda, harus cobain di rumah. Oke bunda, sekian dulu video hari ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di episode selanjutnya.